Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Riki Ruli Pandi Siregar selaku dosen. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Alvin Krisna Pratama dengan NIM 2023-31238 untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul mengatasi overhead komputasi XAI, kerangka kerja expandable AI yang ringan dan tervalidasi untuk network illustration detection system real time. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan mendesak akan sistem keamanan yang tidak hanya cerdas tetapi juga transparan dan cepat. Masuk ke latar belakang masalah, transformasi digital saat ini menghadapi ancaman yang cukup serius. Data menunjukkan proyeksi kerugian akibat kejahatan cyber mencapai 10,5 triliun pada tahun 2025. Nah, untuk menangani ini, teknologi NIDS (Network Intrusion Detection System) telah berevolusi dari berbasis tanda tangan atau signatur menjadi berbasis machine learning. Model seperti GBM atau XGBoost mampu mendeteksi serangan baru zero day dengan akurat di atas 97%. Namun, timbul masalah baru. Metode ML ini bersifat black box. Analisis keamanan tidak tahu mengapa alarm berbunyi. Ini menyebabnya kurangnya kepercayaan dan kesulitan audit forensik. Solusi yang ada adalah expandable AI seperti SAP. Sayangnya SAP ini masih memiliki kelemahan fatal, yaitu overhead komputasi yang sangat tinggi. Melalui penelitian Hermosilla pada tahun 2005 mencatat latensi kernel SHARP bisa mencapai 8,3 detik per intensi. Padahal sistem jaringan real-time membutuhkan respon dalam hitungan milidetik. Inilah kesenjangan utama yang akan saya selesaikan. Berdasarkan masalah tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian utama. Yang pertama, desain arsitekturnya. Bagaimana sih merancang kerangka kerja NIDS berbasis machine learning yang mengintegrasikan XAI tanpa membebani kinerja sistem? Yang kedua adalah efisiensi, seberapa besar pengurangan latensi yang dapat dicapai oleh metode like XAI yang saya usulkan dibandingkan dengan metode standar. Yang ketiga adalah validasi kualitas. Apakah pengujian yang diringkas untuk kecepatan tersebut tetap valid dan akurat bagi analisis keamanan? Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan kerangka kerja XAI yang ringan menggunakan optimasi algoritma Tree-Sharp mencapai target latensi operasional di bawah 50 detik per aliran data. Kemudian menyediakan kerangka evolusi kuantitatif untuk mengukur kualitas penjelasan. Adapun manfaatnya secara teoritis, penelitian ini menyediakan benchmark baru untuk efisiensi algoritma XAI di keamanan cyber. Untuk secara praktisnya, ini membantu analisis SOC Security Operations Center, mempercepat investigasi insiden, dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem AI. Saya telah meninjau beberapa penelitian terdahulu sebagaimana terlihat pada tabel di slide. Yang pertama adalah penelitian oleh Wang pada tahun 2020. Dia menggunakan SHARP, hasilnya akurat, namun mereka tidak membahas overhead komputasi yang tinggi. Kemudian adalah Zino pada tahun 2022. Dia menggunakan LIME lebih cepat, namun memiliki masalah instabilitas. Hasil berubah drastis dengan gangguan kecil. Nah, di sini letak gap research penelitian saya. Belum adanya kerja yang secara optimal menyeimbangkan antara akurasi deteksi, kecepatan atau latensi rendah, dan kualitas. Usulan saya mengisi celah ini dengan metode hybrid feature planning pada GBM. Berikut adalah alur kerangka pemikiran penelitian saya. Berawal dari masalah serangan cyber yang kompleks, kita membutuhkan needs berbasis ML. Namun ML bersifat black box. Nah, jadi kita bisa menerapkan XAI standar, sistem menjadi lambat atau tidak real time. Oleh karena itu, pendekatan yang saya tawarkan adalah integrasi GBM yang efisien untuk data tabular. Dengan lightweight XAI ini, metode menggunakan strategi feature planning dan conditional trigger, hasil akhirnya adalah sistem needs yang transparan, tervalidasi, dan mampu beroperasi secara real time. Ini adalah arsitektur teknis yang saya usulkan. Ada 2 mekanisme kunci untuk mencapai efisiensi. Yang pertama adalah conditional trigger, yaitu sistem tidak menjelaskan semua paket. Jika paket deteksi normal, sistem langsung meloloskannya. XAI hanya aktif jika serangan terdeteksi. Yang kedua adalah feature pruning atau pemangkasan fitur. Saat XAI aktif, alih-alih menghitung sharp value untuk seluruh 80 fitur dataset, algoritma hanya akan menghitung top key feature terpenting, misalkan 20 fiturnya saja. Ini secara drastis memangkas beban komputasi tanpa menghilangkan informasi inti serangan.
Untuk menjamin validitas eksperimen, saya menggunakan spesifik data sebagai berikut, yaitu datasetnya CIC IDS 2017. Dataset ini dipilih karena mengandung serangan modern dan fitur berbasis flow. Terus untuk algoritmanya like BGM V3 versi 3,5 dan Sharp V0 4.1.0. Untuk hardware-nya, laptop menggunakan Intel Core i7 dan RAM-nya 16 GB. Ini untuk keperluan mendukung perhitungan. Untuk membuktikan hipotesis penelitian saya merancang sebuah desain eksperimen komparatif yang terdiri dari 3 skenario pengujian. Ketiga skenario ini dirancang untuk mengisolasi variabel kinerja dan memberikan data perbandingan yang valid antar metode konvensional dan metode yang saya usulkan. Skenario yang pertama adalah baseline. Pada skenario ini, sistem needs dijalankan menggunakan metode like BGM murni tanpa mengaktifkan model XAI sama sekali. Tujuannya untuk menetapkan tolak ukur kinerja maksimum atau throughput tertinggi yang dapat dicapai oleh sistem deteksi. Data dari skenario ini akan menjadi acuan dasar untuk mengetahui berapa besar biaya atau penurunan performa murni ketika fitur penjelasan ditambahkan. Kemudian skenario kedua adalah skenario standar atau benchmark. Di sini saya mengintegrasikan model like GBM dengan metode XAI standar yang umum digunakan dalam literatur saat ini, yaitu kernel Sharp atau tree Sharp penuh untuk menghitung nilai Shapley untuk seluruh 80 fitur dataset. Skenario ini mempresentasikan kondisi worst case dari segi latensi. Tujuannya adalah untuk mengukur secara kuantitatif seberapa berat beban komputasi overhead yang dihasilkan oleh metode konvensional yang selama ini menjadi hambatan utama dalam penerapan real time. Kemudian yang terakhir adalah skenario proposed method. Ini adalah inti dari kontribusi penelitian saya. Pada skenario ini, saya menerapkan metode like XAI yang telah dioptimasi. Optimasi dilakukan melalui dua strategi utama. Yang pertama, menggunakan algoritma tree Sharp yang dikhususkan untuk struktur pohon, dan kedua, menerapkan pemangkasan fitur di mana kalkulasi hanya dilakukan pada top fitur paling dominan, serta mekanisme pemicu kondisional atau conditional trigger. Melalui perbandingan head-to-head antara skenario B dan C, saya akan membuktikan apakah metode usulan saya benar-benar mampu menurunkan latensi secara signifikan tanpa mengorbankan kualitas informasi yang dihasilkan. Penelitian ini dianggap berhasil jika memenuhi parameter berikut. Yang pertama adalah akurasi terdeteksi lebih dari 98%, terus latensi totalnya di bawah 50 ml/s agar memenuhi syarat secara real time, terus reduksi overhead-nya mengurangi beban komputasi minimal 50% dibandingkan metode standar. Yang ketiga adalah kualitas penjelasnya, skor di atas 0,85 yang berarti penjelasan tetap akurat meski fitur dipangkas. Penelitian ini saya rencanakan dalam waktu 6 bulan, dimulai dari studi literatur dan pengumpulan data di bulan pertama dan kedua, kemudian implementasi kode dan modul XAI di bulan ketiga dan keempat, hingga eksperimen dan penulisan laporan akhir di bulan kelima dan keenam. Sebagai kesimpulannya, penelitian ini berupaya memecah hambatan terbesar dalam adopsi AI yang terpercaya di keamanan cyber, yaitu masalah kecepatan. Dengan metode Likewise ini, kita tidak perlu lagi memilih antara keamanan yang cepat atau keamanan yang transparan. Kita bisa mendapatkan keduanya sekaligus. Presentasi proposal saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya siap menerima masukan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.